usia dini pada hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Aspek perkembangan kepribadian anak seperti yang tercantum pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD. Tujuan pendidikan anak usia dini ada dua, yaitu pertama, tujuan utama untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Yang kedua, tujuan penyerta untuk membantu kesiapan anak dalam mencapai kesiapan belajar di sekolah sehingga dapat membantu dalam mengurangi nilai anak putus sekolah. Adapun manfaat yang akan didapatkan anak-anak jika mengikuti pendidikan sejak usia dini, yaitu mereka mampu lebih sabar, mandiri, dan mudah bergaul dengan orang lain. Jadi anak-anak bisa berinteraksi dan menjalin hubungan sosial dengan anak-anak seusia mereka, baik secara individu maupun secara berkelompok. Jadi semakin cepat kita mengenalkan anak-anak pada pendidikan usia dini, maka semakin bermanfaat pula bagi perkembangan mereka. Yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini yaitu terdiri dari 5 faktor. 1. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini memang sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak usia dini. Yang dimaksud faktor lingkungan di sini ialah lingkungan fisik yang ada di PAUD, seperti adanya suara, cahaya, suhu, dan desain kelas. Apabila lingkungan fisik tersebut terkontrol dengan baik, maka anak usia dini akan merasa nyaman dalam belajar. Contohnya ketika desain ruangan lingkungan kelas belajar didesain dengan sangat menarik, anak akan lebih tertarik dan semangat untuk belajar. 2. Faktor sosial. Faktor sosial ini sangat berpengaruh dalam perkembangan kecakapan sosial anak. Di dalam kondisi sosial ini, anak akan belajar bagaimana bekerja sama, berinteraksi, sehingga anak akan belajar menghargai orang lain. Ketika faktor sosial berperan sangat baik di dalam pendidikan anak usia dini, maka perkembangan belajar anak pun nantinya juga akan meningkatkan, khususnya dalam bidang sosial. 3. Emosional. Faktor emosional yakni yang mempengaruhi anak belajar. Emosional di sini berkaitan dengan motivasi anak dalam belajar, dan ketika sedang dalam emosi yang tidak bagus, anak usia dini cenderung tidak mau untuk diajak belajar karena kondisi emosi tiap anak berbeda-beda. Maka pendidikan memiliki tugas ekstra untuk mencari strategi yang dapat membangkitkan motivasi mereka dalam belajar. 4. Faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor fisik anak dalam mengikuti pembelajaran. Anak memerlukan kesiapan fisik yang cukup baik untuk belajar. Bersikap fisik yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan kondisi anak yang berkaitan dengan makan, minum, istirahat, kecukupan waktu tidur, dan aktivitas yang dilakukan. Ketika kondisi anak tidak dalam keadaan baik, misalnya terlalu lelah, hal tersebut akan mempengaruhi keterlambatannya
memproses belajar. 5. Faktor penggunaan pembelajaran terpadu. Faktor ini dikarenakan cara berpikir anak yang holistik. Pembelajaran yang dilakukan di PAUD sebaiknya menggunakan pembelajaran yang terpadu untuk memudahkan mereka dalam menerima apa yang diajarkan oleh para pendidiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat-sahabat hebatku semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Prinsip-prinsip anak usia dini itu terbagi menjadi 8 bagian. Namun secara garis besar dapat kita golongkan menjadi 3 prinsip dasar pendidikan anak usia dini. Prinsip yang pertama adalah setiap anak adalah unik. Mengapa setiap anak itu adalah unik? Karena pada hakikatnya setiap anak itu memiliki respon yang berbeda dan apa yang ditanggapinya dari para pendidik ataupun dari orang tuanya. Hal ini wajar dikarenakan hal tersebut adalah bawaan mereka sejak lahir. Jadi setiap anak antara anak yang satu dan anak yang lainnya akan berbeda karakteristik dan cara penanggapan dari suatu respon yang dia peroleh. Hal ini juga dapat dipengaruhi dengan kondisi lingkungan ataupun kondisi pertumbuhan dan perkembangan dari anak itu sendiri. Maka tidak heranlah jika anak usia dini itu lebih memilih pembelajaran itu dengan bermain. Makanya ada prinsip atau ada semboyan untuk pendidikan di anak usia dini itu, yaitu belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Prinsip yang kedua, anak itu berkembang melalui beberapa tahapan. Dalam artian, anak itu berkembang, hidup dan saling terkait antara fisik, psikis, dan emosionalnya atau nalurinya. Jadi, anak yang baru lahir tidak ada yang langsung berjalan ataupun langsung bisa mengenal angka. Berarti semua itu mengalami proses. Namun, proses yang dimiliki dari anak yang satu dan anak yang lainnya itu berbeda. Yaitu akan terpengaruh juga dari kondisi lingkungan ataupun adaptasi dari anak itu sendiri, bahkan akan berpengaruh pada saat dia belum lahir. Jadi selama dalam kandungan itu akan juga berpengaruh akibat asupan gizi atau asupan makanan yang dikonsumsi oleh orang tua atau ibu si anak tersebut. Jadi tumbuh kembang anak ini akan berjalan sesuai tahapannya, sesuai dengan usianya, tanpa ada unsur paksaan. Itu akan berjalan secara maksimal. Jadi sebagai seorang pendidik ataupun orang tua, kita hanya bisa membantu, mengarahkan, menuntun agar anak kita atau peserta didik bisa mencapai kebutuhannya secara maksimal. Baik itu kebutuhan secara fisik, psikis maupun secara naluri di dalam bermasyarakat atau di dalam kehidupan belajarnya. Nah, prinsip yang ketiga yaitu setiap anak adalah pembelajar aktif. Mengapa dikatakan anak adalah pembelajar aktif? Karena semua anak memiliki bakat kemampuan yang berbeda. Ada anak yang berbakat dalam mengelola
kata ataupun dalam berbahasa, adapun anak yang berbakat dalam fisiknya, dia lebih senang olahraga, adapun anak yang kreatif. Jadi sebagai seorang guru, untuk membantu menumbuhkan nilai-nilai ataupun bakat dari si anak, menimbulkan, membangkitkan karakteristik anak ini, kita bisa dengan eh, memacu atau memberikan stimulus kepada peserta didik. Jadi dengan salah satunya dengan berbagai pendekatan tematik yang ada di lingkungannya itu jauh lebih baik, ataupun dengan cara menyediakan berbagai macam media dalam proses pembelajaran dan kreativitas guru itu sendiri. Nah, demikian yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.